Motivasi adalah suatu keadaan di mana seseorang terdorong untuk berperilaku dalam rangka mencapai tujuan. Motivasi ini melibatkan kebutuhan, keinginan, ketertarikan, dan hasrat yang mendorong seseorang dalam suatu arah tertentu. Yang berikutnya adalah insting teori. Berdasarkan teori ini, semua pikiran dan perilaku kita merupakan hasil dari naluri yang diwariskan. Insting di sini diartikan sebagai kekuatan biologis bawaan yang mempengaruhi organisme untuk berperilaku dengan cara tertentu dalam keadaan yang tepat. Selanjutnya ada drive reduction theory. Pada dasarnya, drive merupakan suatu dorongan atau energi yang kita gunakan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi, drive reduction theory bisa diartikan sebagai sebuah motivasi yang muncul karena kita ingin mengurangi suatu dorongan tertentu. Ada dua drive, yang pertama yaitu primary drive yang terdiri dari biological need, yang di dalamnya terdapat lapar, haus, dan seks, dan selanjutnya ada secondary drive yang terdiri dari drive yang bukan biological need. Contohnya, kebutuhan akan pencapaian. Selanjutnya ada arousal theory atau teori motivasi yang berkaitan dengan gairah. Dalam teori ini disebutkan bahwa motivasi timbul karena ada kecenderungan bagi setiap individu untuk mencari tingkat optimal gairah yang dapat memaksimalkan kinerja mereka, serta meningkatkan dan menurunkannya ketika dibutuhkan. Selanjutnya ada insentif teori. Teori ini menyatakan bahwa motivasi terbentuk dari adanya suatu stimulus yang berasal dari luar diri atau eksternal yang nantinya akan digunakan sebagai reward langsung dan energi dari suatu perilaku tertentu. Selanjutnya adalah teori dari Maslow, di mana teori ini menyatakan suatu hierarki yang menentukan kebutuhan individu, mulai dari kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis kompleks yang memunculkan motivasi. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan fisiologis, keselamatan dan keamanan, cinta, harga diri, kognitif, estetik, dan juga aktualisasi diri. Selanjutnya ada teori kognitif. Teori kognitif ini menjelaskan bahwa motivasi muncul berdasarkan pikiran, keyakinan, dan sikap kita terhadap lingkungan. Sebagai contoh, jika kita percaya akan suatu hal, kita akan termotivasi untuk bertindak sesuai keyakinan kita tersebut. Teori ini dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang datangnya dari luar, seperti adanya penghargaan dan hukuman. Berikutnya ada kebutuhan manusia dan motivasi. Yang pertama, lapar. Faktor penyebab lapar ada dua, yaitu biologis, kemudian lingkungan. Faktor biologis seperti regulasi otak pada hipotalamus, regulasi pencernaan yaitu kebutuhan akan glukosa, dan regulasi hormonal. Kemudian, faktor lingkungan yaitu seperti keberadaan makanan, derajat kesukaan kita terhadap suatu makanan, dan stres. Kemudian kebutuhan manusia yang kedua ada seks. Tidak vital terhadap kelangsungan hidup organisme, tetapi penting bagi kelangsungan hidup spesies. Munculnya perilaku seksual ini tergantung pada faktor-faktor tertentu, yaitu internal dan juga eksternal. Internal yaitu hormonal dan otak, sedangkan yang eksternal seperti hadirnya orang lain, objek-objek tertentu, bau, suara, dan stimulus lain yang dapat membangkitkan ketertarikan seksual. Selanjutnya ada achievement theory atau teori kebutuhan atas prestasi. Teori ini menjelaskan keinginan individu akan pencapaian yang signifikan, penguasaan keterampilan, dan standar yang tinggi. Orang yang memiliki motivasi berprestasi tinggi memiliki kecenderungan untuk sukses. Orang yang memiliki keinginan berprestasi dicirikan oleh kecenderungan untuk mencari tantangan dan kemandirian yang tinggi.
Sumbernya ini dapat berasal dari orang tua yang mendorong kemandirian anaknya sejak kecil, pujian dan penghargaan atas kesuksesan, pencapaian yang diperoleh dari usaha sendiri, keinginan akan tantangan, serta kekuatan dari dalam diri sendiri. Yang keempat yakni the need for affiliation. Menjalin atau membangun hubungan dengan orang lain merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk sosial. Tahukah kalian, kebutuhan wanita terhadap hubungan dengan orang lain ternyata lebih besar daripada kebutuhan pria? Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video ini adalah motivasi merupakan keadaan yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuannya. Motivasi ini dipengaruhi oleh kebutuhan, keinginan, ketertarikan, dan hasrat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat berbagai macam teori yang berkaitan dengan motivasi. Misalnya, teori insting atau naluri, drive reduction theory, arousal theory, incentive theory, cognitive theory, dan Maslow's hierarchy. Motivasi ternyata juga berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, yakni rasa lapar, seks, pencapaian, dan hubungan dengan orang lain. Kebutuhan-kebutuhan tersebut mungkin tanpa kita sadari berhasil menjadi faktor utama dari munculnya motivasi yang kita miliki. Selain itu, nilai-nilai yang kita percaya juga merupakan salah satu faktor munculnya motivasi.